Selamat berjumpa kembali Ananda dengan pembelajaran IPA. Kali ini kalian akan mempelajari tentang kelainan organ gerak dan cara-cara memelihara kesehatan. Dan sebagai informasi bahwa sebanyak 35 sampai 40% dari berat badan kita merupakan otot. Baik, sebelumnya marilah kita pelajari dulu KD dan tujuan pembelajaran. Untuk KD sendiri ini 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dengan pengamatan, kalian mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan sikap peduli. Yang kedua, dengan pengamatan, kalian dapat menyebutkan kelainan pada otot manusia secara percaya diri. Yang ketiga, dengan pengamatan gambar, kalian dapat mengetahui posisi sikap duduk yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan rasa peduli. Baik, kita lanjutkan dengan materinya utamanya, yaitu macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang ada 6 macam. Yang pertama fraktura, yang kedua osteoporosis, yang ketiga fisura atau retak tulang, yang keempat lordosis, yang kelima skoliosis, dan terakhir kifosis. Namun sebelumnya kita perhatikan dulu pesan dari orang tua, ya, bahwa supaya kita sehat, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Jangan sampai sakit salah satu dari 6 kelainan tulang ini. Baik. Yang pertama, kelainan tulang adalah patah tulang atau fraktura. Fraktura itu merupakan kelainan tulang akibat kecelakaan, baik dari kendaraan bermotor ataupun terjatuh. Fraktura dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, fraktura tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Nah, seperti ini ya gambarnya. Yang kedua, fraktura terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Seperti ini gambarnya. Yang kedua, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, itu gambarnya ya. Jadi sudah keropos tulangnya. Berikutnya, yang ketiga, kelainan tulang adalah fisura atau retak tulang. Apa itu retak fisura? Nah, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, seperti ini gambarnya ya, retak tulangnya karena kecelakaan. Yang keempat, lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Nah, hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Ya. Posisi kepala yang tertarik ke belakang seperti ini, contoh gambarnya. Ya. Yang kelima adalah skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Nah, hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok dan membentuk huruf S. Nah, seperti ini gambarnya ya, skoliosis, tulang yang bengkok ke samping. Yang keenam, kifosis. Apa itu kifosis?
Nah, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ya. Ini contohnya gambarnya, gambar hipofisis. Berikutnya, macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama, untuk kelainan otot ada yang disebut dengan hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, jadi otot itu membesar. Ya. Kemudian contoh orangnya adalah yang terkenal yaitu Aderai. Ya. Kedua, atrofi. Apa itu atrofi? Adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Ini contoh gambarnya atrofi. Yang keempat adalah kelainan otot yaitu stiff atau kaku leher. Nah, artinya kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau disebut salah gerak. Nah, seperti itu yang contoh gambarnya. Ya. Yang keempat, kelainan otot yaitu tetanus. Apa itu tetanus? Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ya. Seperti ini contohnya, bagian yang kejang itu bisa seluruh tubuh. Ya. Bisa bagian kaki atau telapak kaki, bisa bagian wajah, juga bisa seluruh bagian badan. Nah, supaya kita terhindar dari berbagai kelainan otot, nah, lebih baik kita mencegah. Nah, sebab mencegah adalah lebih baik dari mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi lebih bisa berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Berikutnya, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Nah, yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk X yang merupakan bawaan sejak lahir, nah, sarannya ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Cara yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Contohnya ya, dari kalau kata orang itu lalap-lalapan, kemudian jerawan-jerawan dari berbagai hewan. Ya. Yang ketiga, cara mencegah kelainan pada organ gerak. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kemudian, masih cara-cara mencegah kelainan pada organ gerak. Ya. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, cara mencegah kelainan pada organ gerak. Nah, agar terhindar dari rahitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Itu saja yang dapat kita sampaikan, dapat kita pelajari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.